Salam, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Pastor Mesias Gereja GBI PPL. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, jika setiap kita hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, yang kita hadapi seakan-akan tidak ada ujungnya, pergumulan yang tidak pernah sampai akhirnya. Kita merasa ada di padang gurun, kita merasa ada jalan yang tidak begitu jelas. Tapi kekhawatiran, ketakutan yang kita alami sekarang ini, bukanlah hanya kita saja yang mengalami. Secara keseluruhan, seluruh dunia sedang mengalami yang namanya goncangan. Mazmur 107 ayat 33 mengatakan, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Dalam firman ini mengatakan bahwa Tuhan yang membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, sungai-sungai menjadi kering, bahkan pancaran air, sumber-sumber air menjadi gersang, dan tidak ada air mengalir dari sumber air. Semua goncangan yang kita alami saat ini, semua kekhawatiran kita alami, ketakutan, dan seluruh dunia ini sedang mengalami goncangan adalah seizin Tuhan. Tuhan sedang menggoncangkan seisi dunia ini. Tuhan sedang memberikan kita satu, di mana pengharapan tidak ada. Tapi ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu dalam Yesaya 35 ayat 3 sampai dengan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa kuatkanlah hati, janganlah takut. Itu adalah pengharapan, itu adalah saja janji Tuhan. Ketika kita menjadi kuat, ketika kita menjadi berani, ada satu pengharapan yang diberikan oleh Allah. Maka itu dengan saudara dikasih Tuhan Yesus, berjaga-jagalah, karena iblis sedang melemahkan iman anak-anak Tuhan. Iblis sedang bekerja keras untuk menghancurkan pengharapan orang-orang percaya. Dan iblis akan membuat anak-anak Tuhan merasa tidak ada pertolongan dari Tuhan pada saat kita mengalami yang namanya goncangan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah mengandalkan Tuhan. Karena masih ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 108 ayat 107 ayat pertama mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apapun masalah kita pada hari-hari ini, kita tetap menaikkan syukur. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, karena Allah itu adalah baik sampai selama-lamanya. Hari-hari ini dunia tidak baik. Hari-hari ini dunia mengecewakan. Hari-hari ini dunia tidak begitu jelas arah tujuannya. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, Ia memberikan pengharapan. Ia memberikan sesuatu yang baik bagi kita. Sebab Allah itu baik. Dan Ia terus memberikan pengharapan yang sangat besar ketika kita berucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Dunia semakin goncang, dunia semakin tidak jelas, dan dunia tidak semakin memberikan harapan yang baik bagi kita semua. Tapi dalam ketidakada pengharapan, ada beberapa kelompok orang yang menjadi tawar hati. Dalam Mazmur 107 ayat 4 sampai dengan 5 mengatakan bahwa ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman, orang-orang tidak mereka temukan. Kediaman orang yang tidak mereka temukan, mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Kelompok orang inilah orang-orang yang tersesat, yang merasa kebingungan, merasa stres dalam hidupnya, bagaimana tentang hidup mereka. Banyak orang-orang yang menjadi depresi karena tidak tahan dengan terjadi goncangan di dalam dunia ini. Tetapi saat itu mereka menemukan jalan buntu,
jalan yang tidak pernah ada ujungnya pada saat dia mengalami pencobaan. Dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, kembalilah kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepada Tuhan Yesus, mengucap syukurlah, berdoalah, dan terus mengandalkan Dia, sehingga kita adalah orang-orang yang tidak tersesat, tetapi orang-orang yang memiliki jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga menemukan kelompok-kelompok orang yang lapar dan haus secara jasmani, lapar dan haus secara fisik mereka. Mereka tidak pernah makan, mereka kelaparan, mereka kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Ada juga yang lapar dan haus karena secara spirit, secara rohani, mereka menjadi kering hatinya, mereka menjadi tawar hatinya, karena tidak pernah mendapatkan sesuatu yang baik, apa yang ia harapkan. Tetapi datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan jawaban-jawaban saudara di dalam hidup saudara sekalian. Dalam Mazmur 107 ayat 10 mengatakan, ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Firman ini mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang lain, yaitu sekelompok orang-orang yang terbelenggu, yang terkurung di dalam penjara, bahkan sengsara dan besi. Besi menggambarkan ada beban yang sangat berat. Orang-orang yang terbeban, orang-orang yang terbelenggu. Iblis sedang mengintimidasi dosa-dosa masa lalu kita, dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dan iblis akan terus mengkorek itu dan menjadi kita seolah-olah orang-orang yang tidak menjadi layak. Banyak orang-orang yang terpuruk dan tinggal dalam dosa karena dosa lama. Kita diikat oleh dosa-dosa lama. Kita diikat oleh kesalahan-kesalahan yang lama yang sudah kita lakukan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membebaskan. Tuhan akan memerdekakan. Tuhan akan melepaskan belenggu-belenggu yang kita alami sehingga kita menjadi orang-orang yang bebas, merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan ada dalam doa dan perenungan firman Tuhan, sehingga kita jadi orang-orang yang menjadi merdeka dan bebas. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dari sekelompok orang lain, dalam Mazmur 107 ayat 17 mengatakan, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka, yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Saudara, firman ini mengatakan bahwa banyak orang yang mengalami sakit karena rasa pahit. Banyak orang yang mengalami sakit karena kekecewaan. Kekecewaan terhadap sesama, kecewaan terhadap seorang sekeliling dia, sehingga menjadi batu sandungan bagi mereka untuk tetap mengucap syukur. Orang yang sakit hati, orang yang benci, kecewaan, sebaiknya sudah dikasih Tuhan Yesus, lepaskan semua itu dari rasa-rasa kepahitan. Jangan izinkan rasa sakit itu menguasai hati saudara. Jangan izinkan rasa sakit itu menguasai pikiran saudara, bahkan roh saudara, sehingga kita tidak dapat yang namanya berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus dan bertobatlah dari dosa-dosa kepahitan atau dosa-dosa kekecewaan terhadap sekeliling kita. Angkat tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengaku, berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Ia akan berikan jawaban. Karena jawaban-jawaban Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, lebih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam Tuhan Yesus ada suatu jalan yang keluar yang luar biasa. Hidup jangan mengandalkan harta, hidup jangan mengandalkan kekayaan, hidup jangan mengandalkan pengalaman intelektual saudara, tetapi andalkanlah Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang besar, Allah sebagai jalan keluar bagi kita orang-orang percaya. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Ayub. Ayub adalah orang yang setia. Ketika dia mengalami yang namanya goncangan, harta Ayub bukanlah menjamin, tidak beri jaminan bagi segala dia untuk pulih. Tetapi ketika dia setia, ketika dia sabar, ketika dia mengandalkan Tuhan, Ayub dibebaskan. Ayub dibebaskan dari segala pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan. Dan sehingga Ayub menjadi orang yang menang, orang yang merdeka,
karena dia berpihak terhadap Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pada Allah Bapa. Dalam Yeremia 31 ayat 17 mengatakan firman Tuhan demikian, masih ada harapan untuk hari depanmu. Sekali lagi Yeremia 31 ayat 17a, masih ada harapan untuk hari depanmu. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, maka aliran-aliran air yang menyegarkan Tuhan akan berikan. Dan padang gurun menjadi padang rumput yang segar. Padang rumput yang penuh dengan berkat. Berharaplah kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.